Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Masakotaris. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan jika kamu positif corona atau COVID-19. Yang pertama, apa gejala COVID-19? Gejala paling umum adalah demam, batuk, dan sulit bernapas. Jika Anda pernah berkontak dengan orang yang secara pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif terhadap COVID-19 dan memiliki pengalaman demam, batuk, dan sesak nafas, bisa jadi Anda juga terpapar oleh virus tersebut. Segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan apakah Anda perlu dilakukan pemeriksaan dan tes atau tidak. Jika Anda memiliki hasil tes yang positif COVID-19 atau dicurigai menderita COVID-19 tapi belum dites, Anda harus mengikuti instruksi yang berikut. Yang pertama, tetap tinggal di rumah kecuali keluar untuk mendapatkan perawatan medis. COVID-19 mampu menyebarkan dari manusia ke manusia. Seseorang yang sedang positif COVID-19 mampu menularkan ke orang lain. Anda harus membatasi melakukan aktivitas keluar rumah, kecuali untuk tujuan mendapatkan perawatan medis. Tidak perlu pergi bekerja, sekolah, ataupun ke tempat umum. Hindari penggunaan transportasi umum. Yang selanjutnya, menjauhi dari orang lain dan binatang yang ada di rumah Anda. Untuk manusia, sebisa mungkin Anda harus berada di ruangan khusus dan jauh dari orang lain di rumah Anda. Gunakan kamar mandi terpisah jika memungkinkan. Untuk binatang peliharaan, hindari kontak langsung dengan peliharaan Anda selama Anda sakit. Jika memungkinkan, berilah hewan peliharaan Anda dirawat oleh orang lain. Jika memang kamu benar-benar harus merawatnya, cuci tanganlah sebelum dan sesudah berinteraksi dengan peliharaan Anda. Dan jangan lupa memakai masker. Dan selanjutnya, lakukan informasi via telepon sebelum mengunjungi dokter. Jika Anda memiliki jadwal janjian untuk melakukan pemeriksaan medis, hubungi dahulu penyedia layanan kesehatan tersebut dan katakan bahwa Anda sedang positif atau dicurigai menderita COVID-19. Hal ini akan membantu layanan kesehatan tersebut untuk melakukan prosedur penanggulangan penyebaran penyakit. Selanjutnya, pakai masker. Anda harus mengenakan masker jika
sedang berada di dekat orang lain, misal di satu ruangan untuk umum atau kendaraan umum, atau bersama hewan peliharaan. Dan sebelum Anda memasuki tempat pelayanan kesehatan, jika Anda tidak memungkinkan menggunakan masker atau misalnya ketika dalam kondisi kesulitan bernapas, maka orang yang tinggal bersama Anda sebaiknya tidak berada dalam satu ruangan dengan Anda atau mereka yang harus menggunakan masker jika memasuki ruangan Anda. Selanjutnya, tutupi batuk dan bersin Anda. Tutuplah mulut dan hidung Anda dengan tisu ketika batuk dan bersin. Selanjutnya, buanglah tisu tersebut di tempat sampah tertutup. Kemudian segeralah cuci tangan Anda atau bersihkan tangan Anda menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol antara 60% hingga 95% ke seluruh permukaan tangan, dan gosokkan kedua tangan hingga terasa kering. Hindari penggunaan alat-alat pribadi secara bergantian. Anda sebaiknya menggunakan alat makan dan tempat minum khusus dan tidak untuk bergantian, termasuk alat mandi seperti handuk hingga tempat tidur. Setelah selesai memakai alat-alat tersebut, cucilah dengan air dan sabun. Selanjutnya, sering-seringlah mencuci tangan Anda. Mencuci tangan Anda menggunakan sabun dan air minimal selama 20 detik, atau bersihkan tangan Anda menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 60 hingga 90% ke seluruh permukaan tangan, dan gosokkan keduanya hingga terasa kering. Bersihkan semua permukaan yang sering bersentuhan setiap hari. Permukaan ini meliputi seluruh perabotan yang sangat sering atau hampir selalu tersentuh ketika menggunakannya, seperti tuas pintu atau perabotan di kamar mandi. Bersihkanlah juga permukaan yang terkena darah atau cairan tubuh yang keluar. Cairan tubuh yang lain, gunakan semprotan atau lap bersih perabotan sesuai dengan petunjuk pemakaian agar lebih efektif. Perhatikan setiap label instruksi yang memuat tentang keamanan dan efektivitas pemakaian produk tersebut. Pastikan ventilasi udara tersedia dengan baik selama aplikasi produk tersebut.
memonitoring gejala. Segera hubungi profesional medis jika gejala penyakit Anda semakin memburuk, misalnya kesulitan bernafas. Sebelum berangkat ke pusat pelayanan kesehatan, pastikan Anda menghubungi tempat tersebut dan katakanlah Anda positif COVID-19. Sedang dalam evakuasi, jangan lupa pakai masker sebelum memasuki rumah sakit. Langkah ini membantu tim layanan kesehatan untuk mempersiapkan penanggulangan penyebaran virus ke staf dan pasien lainnya. Selanjutnya, kapan bisa keluar rumah? Jika Anda dinyatakan positif COVID-19, Anda harus tetap berada di bawah tindakan pencegahan isolasi di rumah selama 7 hari atau hingga 72 jam setelah demam hilang dan gejala membaik. Salah satu yang mana yang lebih lama jika Anda demam dengan batuk atau sesak napas tetapi belum pernah terpapar pada seseorang dengan COVID-19 dan belum dites positif COVID-19, Anda harus tinggal jauh dari orang lain sampai 72 jam setelah demam hilang dan gejala membaik. Nah, selanjutnya, gimana jika positif COVID-19 dan harus apa? Yang pertama, jangan panik, beginilah alurnya. Yang pertama, pastikan kamu memberi tahu RT dan puskesmas setempat. Yang selanjutnya, pihak puskesmas akan menindaklanjuti dan membantu kesehatanmu. Dan selanjutnya, jika hanya perlu isolasi mandiri, terapkan protokol isolasi mandiri di rumah. Tingkatkan imun dengan selalu berpikiran positif. Jika Anda kondisinya darurat atau mengalami gejala sangat berat, puskesmas akan merujuk kamu ke rumah sakit. Jika harus ke rumah karantina yang disediakan pemerintah, puskesmas akan merujuk kamu ke sana dengan sistem inden. Nanti akan dikabari jika kamar kosong. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan saya selesaikan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.